أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد الله ونقيم بالله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam yang terbaik, salam para malaikat, para calon penghuni surga, semua bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya hormati Pak RW dengan seluruh jajaran, Pak Ketua DKM dengan semua pimpinan semua yang hadir di sini, warga Andalus. Saya ini pertama ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya mau cerita begini. Sebetulnya saya ini salah satu warga yang pertama di Andalus. Karena ceritanya dulu sekali ya, ada yang namanya Pak Isa yang mempunyai tanah di sini, keluarga beliau datang ke saya untuk meminta berkonsultasi. Dulu saya lagi berusia salah satu Pak, beliau ketua, dia berbicara tentang keinginan beliau membangun sebuah kompleks yang bernilai Islam, gitu, bernilai Islam. Kemudian saya bilang, oh boleh saya bantu. Nah, saya ini sebetulnya rumah itu, kalau rumah ibunya itu dulu di Bukit Darus Selatan di depan Botika sekolah apa namanya. Saya dari kecil di situ sampai menikah, punya anak satu dengan saya berdua. Itu di sana. Kemudian saya karena di situ mah kalau kata istri saya rumah mertua indah kan, jadi istri itu kan pengen punya rumah. Padahal saya juga senang di situ ya. Dekat mana akhirnya saya beli rumah di Cianjur Parongpong di atas komplek ini. Nah, jadi waktu saya mengisi salah satunya di daerah sana sama beliau Pak Isa. Kemudian bicara kita, ayo kita bangun kompleks yang bernilai Islam. Kemudian saya membuat konsep. Saking semangatnya, jadi nama-nama jalan, nama-nama semuanya harus menggunakan nama-nama yang menjadi cerminan kebanggaan Islam. Nama Presiden Sahabat dan lain-lain. Sampai sebetulnya penting saya membuat dulu sebuah konsep tentang bagaimana rukun warga atau rukun tetangga di dalam konsep tetangga dalam pandangan Islam. Kemudian saya sampaikan ke beliau. Kemudian kawan-kawan saya membuat sedikit banyaknya logo Andalus, kemudian desainnya dan lain-lain. Nah, setelah dicetak, dipasarkan, kemudian mau dipasarkan, saya ini ada kerjasama dulu. Jadi kalau perusahaan nanti memasarkan, dapat berapa persen dan lain-lain itu ceritanya. Oh iya siap. Nah, pada saat itu saya sebagai orang yang bekerja sama dan ingin memasarkan dan ingin membangun ini semuanya, makanya beli di awal. Bila ini ada 6 kapling ya, di sini berjejer semuanya. Jadi ada kakak saya, ibu ya, agar supaya semuanya sama-sama. Dan di depan buatlah masjid, fasul agar supaya dekat dengan masjid. Pada saat itu, ini bukan berusaha apa ceritanya. Pada saat itu ternyata anak Gimpe baru tidak berhasil memasarkan kompresi yang di Parongpong kalau kita tahu dulu
karena berbagai masalah. Jadi begitu teh orang sudah banyak beli, tapi karena ada masalah ya kita tahu semua, jadi pada naik apa namanya? Ya DP semua kita ditarik begitu. Jadi ya bisa dibayangkan lah ya, betapa kemudian banyak orang kecewa dengan lain, akan juga kemudian sulit dan ada proses bahkan ya pokoknya ceritanya itulah. Pokoknya yang mengikuti pasti tahu lah. Nah pada saat itu kan saya kan mau memasarkan ini kan jadi silat itu bapak ya, aduh gitu ya, karena saya ketika di misalnya di pengajian atau mungkin pengajian sampai misalnya ya, ketika saya mau memiliki kompleks ini dengan rekan saya, udahlah usaha udah mau masuk bersama itu dah ya, yang kemarin juga tuh dari begini, jadi kan itu kan cerita lebih banyak. Jadi saya langsung akhirnya ini akhirnya tidak bisa dilanjutkan karena ada stigma berubah yang pada saat itu muncul. Akhirnya ya sudah saja saya sudah tidak berkomunikasi lagi sejak saat itu dengan Pak Isa. Itu sudah sangat makanya saya juga sampai sekarang belum lagi ketemu dengan beliau dan keluarga beliau itu yang dimaksud itu keluarga beliau itu. Nah singkat cerita, ibu duluan pindah ke sini dengan kakak saya ya, supaya ada yang menjaga ibu. Kakak saya di sini yang pertama. Saya sudah di Jakarta sehari-hari. Nah pada saat pandemi awal ibu kan di sini sendirian. Nah dia bilang karena kakak saya yang perempuan seringkali karena apa namanya ya dengan yang baik anak-anak ada sering menginap di tempat yang lain gitu. Jadi waktu itu ibu bilang ini di sini nggak ada yang temenin. Akhirnya kita sekarang kita masuk dengan ibu di sini dengan anak-anak ini sekolah di Mutiara Bunda yang zamannya dulu dari kaki miliknya itu bisa. Kenapa bisa sekolah di Mutiara Bunda? Dulu karena mulai dulu TK-nya Mutiara Bunda mah di Ciputra. Iya. Jadi dari Ciputra ke itu dari Dapur, saya bukan di Dapur ke Ciputra kan nggak jauh. Saya pindah ke Cianjur Panopo, Mutiara Bunda pindah ke Cermani kok ya. Jadi bisa. Dan waktu kesini anak-anak teh akhirnya senang karena nggak tahu ke sekolah. Nah jadi yang tadinya saya ingin bersilaturahim, mohon maaf sekali sama semua bapak, ibu, sama semua tetangga ingin ketemu semua, tapi karena pandemi jadi terhalang Pak karena pandemi. Nah akhirnya pas kemarin ada niat saya bersilaturahim kapan? Kalau sama ibu pernah ya ibu ke rumah saya, ingat nggak ada yang datang pernah di rumah di sini? Atau belum ada kan ibu ya? Nah itu pernah tuh, nggak bisa ngomong-ngomongnya belum. Kapan dan kapan sementara sedang ya namanya pandemi ya, semua terdampak. Bahkan saya ada pesantren di Ujung itu terdampak. Jadi ada 20 ya ustaz dengan para admin dan lain-lain yang pada saat itu kemudian akhirnya kita harus ini pesantren karena baru 2,5 tahun, baru 2 tahun kemudian pandemi, yang tadinya ada 27 santri berbayar dan 50 santri yang mendapatkan subsidi ya, akhirnya yang free. Karena pandemi ini akhirnya tidak bisa berjalan sampai akhirnya ini kita jadi ganti jadi ya rumah tahfiz ya, jadi kita ganti rumah tahfiz, pesantrennya ditahan dulu dan para ustadznya pada pulang dulu gitu ya. Nah ini ceritanya begitu, jadi akhirnya alhamdulillah pada saat kemarin itu kita istri saya ini ada yang mau minta
Hebat, manusia mas sekalian lah saya mau silaturahim. Jadi alhamdulillah bisa justru saya rezeki saya yang kemudian diundang ke sini dan langsung berkenalan bapak-bapak dan bisa langsung sama ibu bapak-bapak menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Gitu ya, jadi bukannya tidak mau silaturahim, bukan, tapi sedang mencari pada saat yang tepat ada lagi pandemi itu ya. Nah itu ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa nanti di sini rutinan ya, tidak usah kapan beberapa bulan sekali, nanti insya Allah hubungi aja, nggak usah hubungi aja. Benar, saya juga kadang-kadang ini kan cerita ya, cerita. Kadang-kadang saya tuh hari ini ada 2-3 tempat, saya tidak tahu di mana ini deh. Pas tahu, astagfirullah. Bukan aja saudara. Sampai saudaranya ngomong, Pak Ustaz, Pak Ustaz, disesat bisa diperdagangkan sebenarnya kan malu sebetulnya. Iya, tapi tidak. Memang kalau tidak diatur juga, seringkali saya lupa. Pernah saya sekali lupa. Jadi harus mengisi di masjid SM tanggal sekian dulu. Sementara dalam pikiran saya harus di Bogor. Di Ibu Kuala, karena saya S3 aku di Ibu Kuala dulu jadi ada. Mereka mau lihat ini jemaah harus kantos. Jemaah coba nanya begitu. Jadi memang harus ada yang mengingatkan, mencampurkan dan mengingatkan. Tapi karena manajemen kadang-kadang suka nggak kenal siapa yang mengantarnya, jadi suka apa ya tiba-tiba masjid gitu, tiba-tiba dikasih lah mengisi form gitu ya, kan dan saya minta maaf ya, kadang-kadang saudara dikasih mengisi form siapa namanya, asal namun ini apa segala macam ada kan, jadi ribut ya. Itulah, mohon maaf ya, insya Allah mudah-mudahan kalau sudah seperti ini nanti silakan kontak saja langsung berdoa ke istri saya, insya Allah nanti kita jadwal. Nah, mengenai sekarang membahas tentang Isra wal Mi'raj ya. Begini, saya pastikan ini insya Allah dalam semua semua ya. Jadi masalah Isra wal Mi'raj udah nggak khatam di luar kepala gitu. Karena saya akan bahas dari sisi yang jangan dipandang. Gini, kalau tadi dibacakan sama Ustaz ya bahwa Subhanalladzi disebutkan Asra. Kalau Asra dari secara umum mengambil dari kata Sahra, itu artinya sebetulnya perjalanan malam Sahra. Nah jadi ketika Subhanalladzi, Subhana sabah di sini ya, ini punten ya saya ngomong di depan kiai-kiai misalnya asal jadi enggak ngobrol gitu ya. Kata-kata Subhana dan kata secara luas sama itu ada 2 pemahaman. Pertama adalah Subhana ini atau Subhana ini kan mensucikan. Mensucikan itu ada 2 hal yang dipahami oleh para ulama. Pertama, ketika sesuatu itu terlalu mulia, ya, sesuatu yang tidak bisa dijangkau, yang didekati, karenanya kata-kata Subhana bersama itu adalah jauhan, karena harus suci. Kamu jangan dekat-dekat gitu, karena ini suci. Kada yang suci kotor. Ingat nggak ini cerita Hajar Aswad? Hajar Aswad itu kan batu yang mulia, batu yang suci itu yang diturunkan sebetulnya bersamaan dengan Nabi Adam alaihissalam itu dari jannah. Kenapa disebut Hajar Aswad? Karena ya hitam, batu hitam. Padahal kata Rasulullah SAW, batu ini hitam atau tidak? Tidak, batu ini putih seputih susu. Hanya karena terlalu banyak dipegang oleh manusia. Karena apa? Karena dosa-dosa manusia yang terlalu banyak menempel di batu itu. Jadi Hajar Aswad menjadi hitam karena apa? Karena
banyaknya manusia yang kemudian memberikannya mencium dalam sampai akhirnya dia berubah menjadi iman. Awalnya Rasulullah yang dalam hadis ya Sahih Sallallahu itu seperti susu. Karena sama dengan subhana tadi ya itu artinya jauhkan kamu karena kamu bisa mengotori itu. Ya makanya kalau misalnya kayak Allah maha melihatnya Allah tidak seperti kita. Makanya ketika kita berpikir Allah punya muka dua seperti kita, subhanallah, kan gitu ya, jauhkan kamu dari hal seperti itu tidak memungkinkan. Karena apa? Karena kamu akan merendahkan Allah. Ya, satu. Yang kedua, justru kadang-kadang sama hal itu, kamu harus berupaya untuk mendekatkan diri gitu loh, dekatkan. Karena apa? Karena ini sebuah bentuk kehormatan, izzah, suci. Karena subhanallah itu dalam arti kamu pertama jauhkan Allah dari hal-hal yang merendahkannya, tapi dekatkan dirimu untuk masuk dalam keberkahannya. Ya, kurang lebih itu. Tapi ini kalau membahas ayat ini bisa 2 hari. Kalau bahas tafsirnya, ini mah sekilas-sekilasnya. Subhanallah, asrar dan kata sarra yang artinya dalam mana? Di akhiri, jadi hambanya, dari hambanya Allah ya. Lailan malam ini ya, lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Jadi kalau kita lihat secara ayat, secara kata-katanya, bahwa sabahan Rasulullah itu tadi pemahamannya seperti tadi. Ini sesuatu maksudnya yang terjadi yang sebetulnya sangat di luar pemikiran kita. Itu maksudnya sangat di luar pemikiran kita. Karena apa? Karena ada hamba Allah yang diperjalankan di malam hari yang dari minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah ini saya mau angkat dulu sedikit. Zaman dulu perjalanan itu ditempuh oleh kendaraan secepat-cepatnya kendaraan itu adalah kuda atau unta yang berlari. Kuda atau unta yang berlari. Jadi mungkinkah semalam bisa pergi dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu 1 malam? Subhanallah, gitu ya. Nggak mungkin, nggak bisa. Ya, udah. Jangan dikotori dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu. Nggak bisa, Allah yang bisa memperjalankan itu. Itu maksudnya ayat ini. Tapi sekarang saat ini dengan teknologi pesawat jet, sekarang baru supersonik kan, yang paling cepat itu kecepatan suara kan, belum kecepatan cahaya itu. Karena kalau kecepatan cahaya dia bisa nyalip malaikat. Ibu punya motor kecepatan cahaya kebayang ketergeser malaikat itu lewat ibu ya. Nggak bisa. Karena apa? Karena yang paling cepat itu kecepatan cahaya yang dimiliki oleh para malaikat. Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Coba kalau malaikat diciptakan dari tanah, aduh bu, doa ibu sekarang untuk sampai yang ke langit ketujuh itu kebayang itu, waduh, itu gak ada yang angkat, sesat. Makanya kalau malaikat langsung satu malaikat jauh ya. Coba saya cek dulu. Ibu tahu kapan malaikat ngangkat doa itu? Satu harinya ada berapa kali? 2 kali. Ibu kayak yang baru dengar tausiah ya ibu. Ayo jawab. Di sini mah tahu semua. Kalau tidak tahu tapi nggak ngasih bisa. Saya bisa jawab. Ada 2 shift,
Ya, ingat, shift pertama adalah subuh, shift kedua adalah ya. Jadi kenapa jangan-jangan sholat subuh dan sholat asar? Karena di dua shift itu malaikat yang di bumi ke langit, yang langit ke bumi gitu. Nah, papasan dengan kecepatan cahaya. Nah, setiap papasan dulu di zaman Uwais Al-Qarni, setiap malaikatnya kepo, pengen tahu apa yang dilakukan Uwais hari ini. Jadi pembicaraan itu Pak Uwais Al-Qarni mah pengennya bukan di sosmed, di langit. Kita mah pengen di sosmed, di TV dan lain-lain. Terpenting itu, nggak penting. Bagian di TV dibicarakan orang, bagian di langit tidak ada yang mau bicara. Apa Uwais Al-Qarni mah tidak diketahui di dunia, tapi di langit semuanya. Nah, ada dua sisi ya, tadi dengan kecepatan cahaya, jelas langsung yang namanya malaikat itu bisa membawa kita ya melaporkan segala sesuatu. Nah, jadi dalam saat ini kecepatan supersonik itu bisa membawa itu dari minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kita bisa datangin Pak, mau berapa kali kan? Cok naik pesawat itu mau berapa kali kan semalam? Bisa tuh, dan cepat kan tuh naik pesawat. Ya, apalagi pesawat cewek. Artinya apa? Artinya subhanallah, ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan dengan firman. Saya pengen tahu nih, Bapak, kenapa ada Isra? Kenapa ada Mi'raj? Kenapa ada Masjidil Haram? Kenapa ada Masjidil Aqsa? Semua ini ada alasan. Ada alasan. Pertama, kenapa kok kalau mau mengasih perintah sholat Allah, kudu mampir di Aqsa? Emang Aqsa terminal? Ya, coba. Emang Aqsa terminal? Emang Grok harus berhenti dulu di Aqsa ngisi bensin? Enggak. Kenapa nggak langsung aja dari Masjidil Haram jelas ke Sidratul Muntaha, selesai menerima perintah sholatnya? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Itu pertanyaannya. Karena Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah simbol ketauhidan yang ada di timur dan ada di barat. Artinya apa? Artinya agama ini bukan hanya untuk agama orang timur. Agama ini bukan hanya untuk agama bangsa Saudi saja, bangsa Arab saja, tetapi ini agama untuk juga bangsa seluruh bangsa-bangsa ini. Simbolnya apa? Nah ini dia kalau ngomongin Palestina itu saya kemarin Alhamdulillah saya ini bukan masalah apa ya, hanya ingin menginformasikan. Saya kan sekarang yang manahi di waktu itu adalah seni budaya peradaban Islam di MUI Pusat Jakarta. Jadi pada saat itu ketika kita ada gerakan Palestina ya, yang waktu setelah Gaza diserang, saya ditugaskan juga dari salah satu korban atau panitia untuk menggerakkan massa di depan kedutaan AS tanggal 28 Oktober. Pada saat itu 1,4 juta orang hadir, alhamdulillah. Tidak lama dari situ, tanggal 5 November, Prof. Din Samsudin serta seluruh ulama yang bergabung di MUI, Muhammadiyah, PNU, semua organisasi juga pemerintah dan lain-lain bergabung untuk membuat gerakan yang lebih besar lagi tanggal 5 November di Monas yang kebetulan 2,4 juta yang hadir. Ya, dan kita pada saat itu MUI saat sekarang ya dari semua donasi yang berkumpul ada lebih dari 35 miliar yang kita tentunya berikan secara bertahap ke Gaza. Ya, tapi saya ingin sebenarnya begini. Dulu itu saya diajak ke depan sama beberapa orang yang tidak terlalu mau membela saudara di Palestina. Dia bilang ini urusan nafas, ini urusannya makan.
ini urusan miskin gitu. Dan ini terjadi dari mulai tahun 48, dari mulai saya bilang kalau mau lihat sejarah, jangan dari nomor apa-apa. Kita bisa tarik di tahun 1800 sekian ketika Theodor Herzl menyatakan gerakan Zionis. Kita bisa tarik lagi ke belakangnya. Kita bisa tarik sampai ke pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai dua legacy. Nabi Ibrahim alaihissalam pertama ini sebuah simbol. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai putra Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian dengannya beliau membangun kembali ribut yang namanya Baitullah Ka'bah. Ini Masjidil akhirnya dari Masjidil Haram dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa yang ditinggalkan Bani Israel itu adalah Al-Quds ya, atau Masjidil Aqsa. Nah ini simbol yang sangat, ini tanah suci kita duluan. Karena saya dalam setiap kesempatan menjaga tanah suci itu wajib dalam hidup setiap orang mukmin, setiap orang muslim. Dan saat ini saudara-saudara kita di Gaza yang mewakili kita untuk tetap memahami Al-Quds dari berbagai agresi kekerasan. Karenanya ketika membahas isu ekonomi, Al-Quds Palestina ini menjadi penting untuk menjadi catatan bahwa ini pun tangan suci umat muslim, itu intinya. Jadi ketika mengajarkan isu ini, kita harus kembali ingat bahwa kita bukan hanya fokus di Makkah, di Baitullah, di Ka'bah, tapi kita juga harus fokus di mana? Di Al-Quds Masjidil Aqsa itu. Makanya kenapa Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu supaya umat muslim selalu teringat dan memasukkan ke dalam hatinya bahwa tanah sucinya itu bukan hanya Allah. Jangan dia menghantar ini. Kenapa? Karena memang sengaja yang namanya Al-Quds itu dilupakan, dibuat skenario agar semua muslim lupakan Al-Quds akan Masjidil Aqsa. Gitu. Nah, dari situlah kemudian kita ingat yang namanya Masjidil Aqsa pun menjadi apa? Menjadi kiblatnya umat muslim. Ya, Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat umat muslim. Sampai Rasulullah SAW di masjid kiblatain ya, yang beliau sudah pernah ingat karena berbalik dari sujud. Perintahnya karena Rasulullah SAW sujud, jadi ketika sujud perintah masuk, informasi masuk dari malaikat Jibril, langsung Rasulullah berbalik dari sana ke Al-Quds ke Masjidil Aqsa langsung ke makanya sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah ada yang baru dalam gerakan sholat? Iya, setelah sholat, ada yang dari makmum bingung itu, tapi kan sambil ngomong wah Rasul, balik, sudah selesai, Rasulullah saya bertanya, ada yang baru dalam gerakan sholat? Enggak, nah jadi intinya adalah betapa pentingnya Al-Quds dengan diperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan baru dari sana diperjalankan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah ya. Jadi cerita tentang Rasul sendiri dan lain-lain ya, karena pamannya dan Siti Khadijah meninggal dan kemudian dipercayai bahwa ya ayo diperjalankan jalan-jalan. Nah makanya ini yang menjadi dalil ibu-ibu gitu ya, kalau misalnya lagi suntuk itu kita healing jalan-jalan kan gitu ya, kenapa ibu pengen jalan-jalan kan itu gak enak. Rasulullah juga sama Allah dikasih jalan-jalan lagi sedih gitu kan, kasih jalan-jalannya juga sampai ke Sidratul Muntaha kan gitu ya. Jadi ibu-ibu ini sekarang rumah, jadi waktu bilang dari letak gitu, jadi ibu lagi sedih gitu ya, di rumah lagi bosan gitu, lagi apa jalan-jalan gitu ya.
Sehingga kita Rasulullah menjalankan ya dalil lah, saya kasih dalil lah ya, nah ijazah apa itu orang. Nah itu satu. Yang kedua adalah kalau kita lihat ketika pada masa lalu pikiran manusia, otak manusia tidak bisa menjangkau bahwa dalam satu malam itu bisa pergi ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, bahkan baik lagi. Inilah yang menjadi poin penting di dalam bahasa Isra dan Mi'raj ini. Isra Mi'raj itu satu peristiwa di mana setelah itu akan terjadi hijrah kubra. Ya, ingat. Makanya Isra Mi'raj ini menjadi satu titik dipilahnya atau disaringnya mana orang-orang yang yakin dan mana orang-orang yang tidak, dan serta orang-orang yang ragu. Untuk apa? Untuk ikut hijrah dari Makkah ke Yastrib. Jadi sebelum hijrah kubra itu kan hijrah yang ada dua kan. Aduh, ini mana-mananya berjalannya kayak yang belum tahu ini. Sok nanti ada hadiah prize handphone buat pintu, sok jawab. Atau umroh boleh, Rasulullah Pak. Ibu-ibu tahu nggak hijrah yang pertama sebelum ke Yastrib ke Madinah kemana tahu? Nah itu siapa yang jawab? Ke Habasyah. Habasyah kemana? Sekarang apa? Udah ilmu usaha kumpul itu. Kayak itu hijrah yang pertama yang Rasulullah itu ya, yang memimpin sahabat Ja'far ya, yang besar. Nah nanti kita harus rutinan sebenarnya. Nah jadi sebelum hijrah Allah kasih dulu peristiwa Isra Mi'raj ini untuk menguji iman, ketauhidan, keyakinan umat muslim pada saat itu. Karena dengan ada Isra Mi'raj di mana Rasulullah SAW dibilang majnun, dibilang orang gila, ya kan? Di situ sebenarnya ujian yang terbesar. Sahabat Abu Bakar lagi di rumah, begini tiba-tiba ada orang-orang yang bilang, Abu Bakar, kamu udah ketemu belum sahabat kamu yang gila? Siapa? Pasti Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Beliau bilang bahwa beliau baru pulang dari Masjid Aqsa semalam, katanya. Pulang subuh. Kata Abu Bakar As-Siddiq bahwa saya bersaksi bahwa Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang benar. Makanya Abu Bakar dijuluki sejak saat itu jadi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Jadi, aduh, kalau keimanan orang udah nggak ada batasnya ya. Jadi seperti itu, apapun yang disebutkan disampaikan Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran. Itu yang kemudian pada saat itu Abu Bakar langsung datang ke Masjidil Haram di mana Rasulullah sedang menjelaskan perjalanan ini. Tapi saya ceritakan cuma ada cerita aja. Beda betul-betul. Ibrahimnya adalah ketika pada hari itu Rasulullah menjelaskan, banyak orang-orang yang tidak percaya. Nah, kemudian orang-orang itu menguji Rasulullah. Jadi diuji di depan dalil tesis nanti. Kamu bohong gitu loh ya. Udah mulai Masjidil Aqsa. Gitu. Apa buktinya? Rasulullah kemudian menjelaskan pintunya Masjid Aqsa itu ininya begini, ininya begini. Setiap Rasul menjelaskan akan bilang sudah oleh Rasulullah SAW. Tetapi kan bisa jadi Rasulullah pedagang. Rasul itu pedagang, jadi Rasulullah udah traveling, udah pergi sampai ke Syam, sampai ke mana-mana. Jadi kan pasti ke Palestina juga udah pernah gitu, ada apa gitu. Nah, apa yang membuat orang-orang percaya secara bukti nyata, secara logika yang bisa mereka terima apa sih? Ini masih handphone gue itu. Apa itu Bu? Ada bukti dua bukti. Ayo,
Tata, iya. SD dulu pernah SD kan itu ya. Ini cerita SD. Atau sekarang Pak? Jarang ya. Jadi ada dua bukti. Rasulullah SAW ketika naik buruk, nih ingat ceritanya Bu ya? Tenang Bu, nanti kita masak apa itu jangan jangan sekarang. Tidak ya. Udah mau ini juga rumah kan sekitar ada berapa aja. Bu, ada dua bukti. Ingat kalau nanti anak-anak tanya, ada dua bukti yang masuk dalam akal. Karena subhanallah tadi kan nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Rasulullah itu pergi ke pergi ke Palestina aja, ke Al-Quds aja dalam sejarah udah nggak masuk akal, apalagi ke Sidratul Muntaha. Makanya orang-orang yang mengingkari itu, kenapa bersiteguh bahwa nggak mungkin karena ini, kalau itu dibenarkan, Rasulullah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa benar, yang paling mereka nggak suka apa? Berarti Sidratul Muntahanya benar, menerima perintah Allahnya benar, sholat lima waktunya benar. Ini yang ingin ditentang oleh orang tersebut. Nah makanya Allah pun ya, yang sebaik-baiknya membuat rencana, membuat makar kan gitu. Nah artinya ketika Rasulullah naik Rasulullah berhenti di dua titik, ya, berhenti di dua titik di mana ada kabilah yang sedang menuju ke Makkah, dua kabilah yang sedang menuju ke Makkah. Kabilah yang pertama Rasulullah SAW berhenti di tengah gelapnya malam, komplek kan kalau dulu kan nggak ada listrik ya, jadi gelap sekali. Satu kabilah ini kehilangan untanya. Ketika kehilangan unta, Rasulullah di sebelah untanya kemudian berteriak. Ketika didengar oleh orang-orang tersebut, ketika jalan unta, ada suara orang. Ayo datangin. Ketika didatangin, Rasulullah berpergi lagi, tapi mereka menemukan unta. Itu kabilah. Kabilah yang kedua, Rasulullah SAW itu kemudian ada yang sedang istirahat. Kabilah itu yang sedang menuju ke Makkah. Air itu menjadi sangat penting dalam sebuah perjalanan. Ya, mereka itu menyimpan yang namanya tempat air. Nah, Rasul hitung nih dari sini sampai ke sana air ini sudah kemudian tidak diperlukan lagi. Ya, walaupun penting, tapi kalau misalnya menjadi satu tanda itu tidak bermasalah. Rasulullah tumpahkan air tersebut. Ya. Tumpahkan pada tersebut sampai akhirnya tumpah ke padang pasir. Kemudian Rasulullah baru ke Masjidil Aqsa. Nah, dua inilah yang menjadi bukti logika ketika ditanya, nggak mungkin lah di sana beli udah tahu yang namanya Masjidil Aqsa. Rasulullah bilang kunciannya dulu. Tunggu sebentar lagi, ada kabilah yang sedang kesini. Yang pertama adalah dia kehilangan umatnya, yang kedua dia adalah kehilangan air karena saya menumpahkan. Itu mah nggak ditunggu, berbondong-bondong orang langsung menyambut datang ke kabilah pertama, kemudian dia berangkat. Benarkah? Ada kejadian apa tadi malam? Di sini ada kejadian aneh. Kenapa saya kehilangan umat? Lagi nyari semua di rumah ada semua orang panggil. Saya datangi orang tersebut itu nggak ada, tapi kemudian saya menumpahkan satu soal itu. Baik, Allah Akbar. Semua benar Rasul kan ya. Muhammad ini benar kan itu. Cari lagi ada kejadian aneh. Ada apa? Saya lagi istirahat semuanya, ini disimpan, dijagain semuanya, tiba-tiba tumpah habis saya. Benar Rasulullah? Disitulah orang yang yakin, semakin yakin, tapi sayangnya orang yang kemudian menentang semakin menentang ya. Makanya kita menyampaikan kan kita mah pada keinginan mantan terakhir kan lestari ibu saya. Jadi kita hanya bisa mengingatkan, memberi pengingat. Karena Rasulullah SAW di ayat tersebut Allah menegaskan kamu hanya pemberi peringatan yang bisa mengingatkan, tapi kamu tidak menguasai jiwa. Jadi ya kita mah cuma mengingatkan aja. Ya, Ustaz semuanya para pimpinan
Tapi ya kalau mau masuk ke dalam itu boleh, nggak boleh apa-apa. Mereka hafidin kan, jika ada paksaan dalam mengikuti kebenaran atau agama ini serah itu. Karena apa? Kata Nabi itu dibawa karena jelas namanya hak. Nah, jadi intinya adalah ketika ini benar, disinilah sebetulnya Allah ingin memberikan kita. Ketika ada ayat alladzina yu'minuna bil ghaib ya, di dalam surah Al-Baqarah, orang yang percaya sesuatu yang gaib, tapi yang gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya kan? Yang gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya seringkali kalau dulu orang-orang itu yakin, ya, ketika Rasulullah SAW mendengar itu semua masuk dalam keyakinan yang kuat. Tapi kemudian ini agak luntur, ya, sampai akhirnya saat zaman sekarang mah luntur bisa. Karena banyak orang-orang yang saya mau meyakini Islam kalau dia bisa masuk akal. Sering dengar kalau nggak masuk akal saya nggak mau. Sering dengar salah. Banyak di dalam agama kita tuntunan Allah dan Rasulnya yang tidak masuk akal. Karena itu tempatnya di mana? Di dalam hati, di dalam keimanan kita. Makanya iman dan mahal. Ya, coba mana ada yang kita percaya misalnya pemakanan yu'minuna billahi wal yawmil akhir pada khairan wa yasmut bisri. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaknya kamu itu berkata baik atau diam. Urusannya. Ya. Sama hari akhir dan lain-lain, tapi kalau kita yakin langsung. Atau yang mudah begini ya. Gini, tenang. Bapak masuk ke masjid tadi sama ibu masuk ke masjid pakai kaki apa? Pakai apa? Pakai kaki apa? Yakin mereka yang ingat nggak masuk ke masjid pakai kaki kanan? Iya. Terus masuk pakai batu kaca. Sekarang saya bilang secara logika, ya logika yang dimana dalam keimanan. Apakah kalau pakai kaki kiri musim olahraga? Bapak pakai kaki kiri bakal tiba-tiba disadar? Benar? Bapak pakai kaki kanan karena apa? Karena iktiba kepada Rasulullah SAW. Iktiba katanya karena kaki. Ya, sekarang ibu masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kiri. Ingat. Kalau bapak ingat, masuk. Coba ingat. Ini mah bisa dijawab masing-masing. Makanya kenapa Rasulullah SAW mau masuk apa, mau melakukan apa, dimulai dengan bermain dan bermain. Ya, emang masuk kamar mandi doa dengan ada orang yang bilang Ustaz, mending bismillah ya, bismillah. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa masuk pakai kaki kanan, makan pakai tangan kanan. Kenapa nggak pakai kaki kanan? Jadi masih saat ikut makan. Itu semuanya wajib sebetulnya. Ya, betul. Tapi kalau Allah dan Rasulullah yang menyampaikan, kita yakin sami'na wa artinya banyak hal yang kita lakukan, segala sesuatu yang dilakukan itu tidak semuanya bisa masuk akal. Kecuali Allah sudah buka ilmunya. Kecuali Allah sudah buka ilmunya. Kenapa? Karena kalian juga luntur keimanannya. Alhamdulillah. Ya. Karena Allah buka ilmunya. Misalnya gini, tahajud seperti malam. Ini sedikitnya. Kita sampai dengan sedikit lagi. Tahajud. Alhamdulillah kita yang sudah tergerak tahajud karena yakin, karena iman, mendawamkan tahajud, ternyata bermanfaatnya tinggi sekali.
Saya itu tahun 2000-an ada seorang dokter namanya Dokter Tauhid. Saya dulu di dia berkondisi. Dia menjelaskan ada metabolisme tubuh kita itu di sepertiga malam. Dia menjelaskan ini. Kalau kita sekarang hidup ini menghirup oksigen. Kalau seandainya binatang menghirup oksigen juga ada keadaan jebakan. Sekarang saya bertanya tumbuhan menghirup apa? Nah, ini lebih menjebak lagi. Kenapa? Karena kalau yang namanya tumbuhan siang hari dengan malam hari berbeda. Siang hari dia menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Di siang hari kalau kita di bawah pohon jadi ngantuk. Tapi malam hari dia itu menghisap oksigen sama-sama. Jadi di sepertiga malam inilah kadar oksigen di muka bumi ini yang paling tinggi sekarang seluruh makhluk menghisap oksigen. Pada saat itu, ketika kita tidur, ketika kadar oksigen menurun, muncul sel-sel kortisol yang kemudian kata ini mah sel-sel yang kecemasan. Dia cemas mencari itu. Nah, ini kalau seandainya dibiarkan, dia akan menggerogot itu. Karena pada saat itu dibangunkan orang. Salah satu rumah sakit di Barat sudah menggunakan PDP. Jadi orang-orang yang sakit itu disuruh 3 malam hanya dibangunkan saja. 5-10 menit yang penting bangun, dan lepas dari tidur lagi. Itu metodenya agar supaya tubuh mengeluarkan yang namanya antibodi secara otomatis. Kita mah umat muslim bukan cuma bangun, wudu, Allahu Akbar, dingin tangan deh, ya. Saat dingin, apalagi sampai ke kaki, apalagi kalau di rumah saya dulu di kaki miring, jangan Allah Pak, aduh kita mau tadi, alhamdulillah, setelah bisa langsung ya, tidak bangun apa yang terjadi tubuh kita bilang respon antibodi akhirnya orang yang tahajud insya Allah jauh dari penyakit. Ilmunya datang ya, orang yang yakin semakin yakin Allah itu makanya kenapa Isra di Isra-nya di saroknya sama Allah dibukakan ilmu. Ya, dari perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Aqsa dibukakan ilmunya, ya kan? Yakin, bisa, akhirnya bisa terbang dari Masjidil Haram ke Aqsa dalam 1 malam bisa bolak-balik bisa, betul kan? Oke, itulah sebagai bekal untuk meyakini bahwa dari sana Rasulullah SAW itu pergi kemana? Sidratul Muntaha. Oh, ya. Jadi imrohnya seperti itu. Katanya sejak Isra Mi'raj gitu ya. Baiknya sih sama orang tua sama ibu sama ayah diceritain. Nggak usah seperti saya lagi, tapi diceritakan apa yang terjadi. Ketemu sama Nabi Adam alaihissalam di mana? Langit keberapa? Di ibu senyum semua. Langit pertama, langit kedua ketemu siapa? Ibu senyum lagi. Tujuh langit. Nabi Adam, kemudian Nabi Isa dan Yahya, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi siapa? Idris, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa, Ibrahim, ya. Makanya kita jadi sholat 5 kali. Kalau kamu ketemu Nabi Musa 50 waktu ya itu sebetulnya masih banyak Pak Ustaz cerita begini ya dengan berbagai imrohnya, karena memang kalau saya itu sebenarnya kita ngaji langsung implementasi, jadi langsung paham bahwa itu lebih yakin, oh yang itu yakin bahwa Isra Mi'raj ceritanya gini, oh ini untuk apa cerita seperti ini, oh supaya kita jangan selalu mendewakan yang namanya akal pikiran, enggak.
Ibu hitung sekarang rezeki gaji suami berapa dengan kehidupan ibu sehari-hari dengan anak-anak, seperti itu bikin forecastnya tentu masuk, ibu kurang, benar nggak? Ya, sering kali kan kita, aduh di rumah ya besok Allah anak-anak mau sekolah, ya tapi kan apa yang terjadi? Ya, sesuatu yang goib lah yang kemudian menutupi itu semua. Di mana bu enak rezeki? Ya Allah, dan enak insya Allah ya. Itu aja kalau saya kira nanti sampai lima pertemuan rasanya nanti sampai ada rezekinya dan nanti lagi kita bahas lagi berbagai apa namanya ya sharing lah ya, kita berbagi ilmu di masjid Al-Iqin saya. Mungkin namanya ada saya ini nasihat. Ibu-ibu sama bapak mesti tahu ini Al-Iqin saya ini cinta dari mana? Apa? Kemudian aku bukan Andalusia ini. Oh ya, kamu muslim. Baik, itu saja dari saya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.